TikTok mengusulkan untuk membayar artis dan penulis lagu kami dengan tarif yang jauh lebih kecil. Bagaimana cara mereka mengintimidasi kami? Aku sama sekali nggak ada niat untuk menimbulkan ketidaknyamanan bagi siapapun. Hello everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Dan teman-teman yang lagi nonton, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih. Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya, jangan menyerah. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Nah di topik pertama ini ada informasi dari Universal Music Group yang berencana untuk menarik lagu artis-artis mereka dari TikTok. Nah ya pun baru-baru ini Universal Music Group atau UMG yang merupakan salah satu label musik populer dunia memberikan kabar mengejutkan mengenai hubungan mereka dengan TikTok. Dilansir dari Variety, UMG disebutkan gagal memperpanjang kerjasama mereka dengan TikTok yang akan berakhir pada hari Rabu tanggal 31 Januari. Kemarin guys berakhirnya. Dan di sini untuk pihak UMG mengatakan seperti ini. Perusahaan kami tidak menyetujui tawaran kerjasama yang ada di dalam perjanjian baru yang dibuat oleh TikTok. Dan Yorobun nggak cuma itu saja nih. UMG itu bahkan mengancam akan menurunkan seluruh lagu atau men-take down seluruh lagu dari artis yang berada di bawah naungan label musik tersebut di sosial media TikTok. Hal ini tentu berdampak besar nih bagi artis K-pop yang berkolaborasi dengan Universal Music Group karena TikTok ini berkontribusi besar dalam membuat sebuah lagu yang menjadi viral dan juga menjangkau halayak yang lebih luas. Secara khusus, Hype Label sebelumnya menjadi mitra UMG, sehingga semua artis di bawah Hype kemungkinan besar akan menghapus musiknya dari TikTok. JYP juga bekerjasama nih dengan Republic Record, label rekaman di bawah UMG. Beberapa netizen juga berasumsi bahwa bagian musiknya juga akan dihapus dari TikTok. Selain itu, ada sejumlah artis K-pop lain yang mungkin juga terkena dampaknya, seperti Blackpink, G-Idol, TRIBE, Jongsomi, Secret Number dengan lagu Dup Cita, dan juga artis yang lainnya. Bahkan artis yang merilis musik di Jepang melalui UMG juga bakal terpengaruh. Dan Yorobun gak cuma musik-musik K-pop doang loh yang terpengaruh, I-pop juga bisa terpengaruh loh. Karena nih guys, berdasarkan akun Instagram resminya UMI atau Universal Music Indonesia, ada beberapa musisi Indonesia yang juga tergabung dalam Universal Music. Kita sebut saja seperti Lyodra Ginting, terus Marion Jola, Tiara Andini, kemudian Yovie Widianto, Zipa Magnolia, dan beberapa musisi lain yang berada di bawah naungan mereka. Adapun untuk UMG sudah memutuskan untuk membuat surat terbuka bagi seluruh insan yang bekerja di industri musik serta para penggemar musik di dunia. Surat itu mereka beri judul An Open Letter to the Artist and Songwriter Community, Why We Must Call Time Out on TikTok. Dan teman-teman, untuk lebih jelasnya langsung aja kebacakan ya seperti apa surat terbuka dari UMG. Misi inti kami sederhana, membantu artis dan penulis lagu kami mencapai potensi kreatif dan komersial terbesar mereka. Untuk mencapai tujuan ini, tim kami menggunakan keahlian dan semangat mereka untuk mencapai kesepakatan dengan mitra di seluruh dunia. Mitra yang menganggap serius tanggung jawab mereka untuk memberikan kompensasi yang adil kepada artis dan penulis lagu kami dan memperlakukan pengalaman pengguna dengan hormat. Salah satu mitra tersebut adalah TikTok, platform yang semakin berpengaruh dalam teknologi canggih dan basis pengguna yang sangat besar di seluruh dunia. Seperti banyak platform lain yang bermitra dengan kami, kesuksesan TikTok sebagai salah satu platform sosial terbesar di dunia sebagai besar dibangun oleh musik yang diciptakan oleh artis dan penulis lagu kami. Para eksekutif seniornya dengan bangga menyatakan secara terbuka bahwa musik adalah inti dari pengalaman TikTok. Dan analisis kami mengkonfirmasi bahwa sebagian besar konten di TikTok berisikan musik lebih banyak dibandingkan dengan platform sosial besar lainnya. Persyaratan hubungan kami dengan TikTok ditentukan oleh kontrak yang akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2024. Dalam diskusi pembaruan kontrak, kami telah menekankan 3 masalah penting kepada mereka. Pertama, kompensasi yang pantas untuk artis dan penulis lagu kami. Yang kedua, melindungi human artist dari dampak buruk AI. Dan yang ketiga adalah keamanan online bagi pengguna TikTok. Kami telah berupaya mengatasi masalah ini dan masalah terkait lainnya dengan platform kami yang lain. Misalnya, inisiatif artis-sentrik kami yang dirancang untuk memperbarui model remunerasi streaming dan juga memberikan penghargaan yang lebih baik kepada artis atas nilai yang mereka berikan pada platform. Dalam beberapa bulan sejak dimulainya, kami bangga bahwa inisiatif ini telah diterima dengan sangat positif dan dimanfaatkan oleh berbagai mitra, termasuk platform musik terbesar di dunia. Kami juga telah bergerak secara agresif untuk mewujudkan janji AI sambil berjuang untuk memastikan hak dan kepentingan artis terlindungi saat ini dan juga di masa depan.
Selain itu, kami juga telah melibatkan sejumlah mitra platform kami untuk mencoba mendorong perubahan positif bagi penggunanya dan juga artis kami dengan mengatasi masalah keamanan online. Dan kami juga diakui sebagai pemimpin industri dalam fokus pada dampak musik yang lebih luas terhadap musik, kesehatan, dan juga kesejahteraan. Sehubungan dengan masalah kompensasi artis dan penulis lagu, TikTok mengusulkan untuk membayar artis dan penulis lagu kami dengan tarif yang jauh lebih kecil dari tarif yang dibayarkan oleh platform sosial besar di lokasi serupa. Saat ini, sebagai indikasi betapa kecilnya kompensasi yang diberikan TikTok kepada artis dan juga penulis lagu, meskipun basis penggunanya yang sangat besar dan terus berkembang, pendapatan iklan yang juga meningkat pesat, dan ketergantungan pada konten berbasis musik semakin meningkat, TikTok itu hanya menyumbang sekitar 1% dari total pendapatan kami. Pada akhirnya, TikTok mencoba membangun bisnis berbasis musik tanpa membayar nilai yang wajar untuk musik tersebut. Terkait AI, TikTok itu memberikan platformnya dibanjiri dengan rekaman yang dihasilkan AI, serta mengembangkan alat untuk mengaktifkan, mempromosikan, dan mendorong pembuatan musik AI di platform itu sendiri. Dan kemudian menuntut hak kontrak yang memungkinkan konten ini terdilusi secara besar-besaran. Kumpulan royalti untuk seniman manusia dalam sebuah langkah yang mensponsori pergantian artis dengan AI. Selain itu, TikTok juga hanya melakukan sedikit upaya untuk menangani jumlah besar konten di platformnya yang melanggar musik artis kami, dan tidak memberikan solusi yang berarti terhadap meningkatnya masalah kedekatan konten. Apalagi kalau memasang ujaran kebencian, kefanatikan, dan lain-lain, intimidasi dan pelecehan di platform itu. Salah satu cara yang tersedia untuk mengupayakan pembosan konten yang melanggar atau bermasalah adalah melalui proses yang sangat rumit dan juga tidak efisien yang setara dengan proses digital whack-a-mole. Namun, ketika kami mengusulkan agar TikTok mengambil langkah serupa seperti mitra platform kami yang lain untuk mencoba mengatasi masalah ini, TikTok pertama-tama merespon dengan ketidakpedulian dan kemudian dengan intimidasi. Saat negosiasi kami berlanjut, TikTok berusaha menindas kami agar menerima kesepakatan yang nilainya lebih rendah dari kesepakatan sebelumnya, jauh di bawah nilai pasar wajar dan tidak mencerminkan pertumbuhan eksponensialnya. Bagaimana cara mereka mengintimidasi kami? Dengan secara selektif menghapus musik dari artis-artis tertentu yang sedang berkembang, sambil tetap mempertahankan bintang-bintang global yang menggerakkan penonton di platform kami. Taktiknya TikTok itu sudah jelas, menggunakan kekuatan platformnya untuk menyakiti artis-artis yang rentan dan mencoba mengintimidasi kita agar mengakui kesepakatan buruk yang meremehkan musik dan meremehkan artis dan penulis lagu serta penggemar mereka. Kami tidak akan pernah melakukan itu. Kami akan selalu berjuang untuk artis dan penulis lagu kami dan membela nilai kreatif dan komersial dari musik. Kami menyadari kok tantangan yang akan ditimbulkan oleh tindakan TikTok, dan jangan meremehkan dampaknya terhadap artis kami dan penggemarnya, yang sayangnya akan menjadi salah satu pihak yang terkena dampak jangka pendek dari keengganan TikTok untuk melakukan tindakan yang mendekati pasar. Nilai kesepakatan dan secara bermakna memenuhi kewajibannya sebagai platform sosial. Namun, kami memiliki tanggung jawab besar kepada para seniman kami untuk memperjuangkan perjanjian baru yang memberikan mereka kompensasi yang pantas atas karya mereka dalam platform yang menghormati kreativitas manusia dalam lingkungan yang aman bagi semua orang dan dimoderasi secara aktif. Kami menghormati tanggung jawab kami dengan sangat serius. Intimidasi dan ancaman tidak akan pernah membuat kita melalaikan tanggung jawab tersebut. Alright, Yorobun, jadi seperti itulah bagaimana open letter dari UMG. Jujur nih, aku saya pribadi itu setuju dengan UMG. Kenapa aku setuju? Karena menurut aku ya guys, untuk kompensasi kepada para artis dan juga para musisi itu seharusnya jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Karena guys, kalau kita perhatikan ya, di TikTok nih, banyak banget tuh konten-kontennya yang pakai lagu-lagu dari para musisi ini. Dan lagu-lagu tersebut itu dibuat dengan susah payah loh oleh para artisnya. Dan bahkan ya, banyak banget dari mereka yang mengeluarkan modal yang besar banget untuk membuat lagu tersebut. Jadi dikarenakan hal itu menurut aku sudah layak banget nih untuk TikTok memberikan kompensasi yang lebih besar daripada sebelumnya, bukan malah lebih sedikit. Ini kan kata UMG lebih sedikit teman-teman dari kesepakatan sebelumnya, dan menurut aku mereka nggak boleh kayak gitu. Ya kita tahu juga sih teman-teman kalau TikTok itu juga memang memberikan impact nih kepada para artis. Kalau kita lihat ya, banyak banget lagu populer, banyak banget artis-artis yang naik namanya setelah lagunya itu hits di TikTok atau viral di TikTok. Ya, we know about it. Tapi meskipun demikian nih, bukan berarti TikTok itu bisa memberikan kompensasi yang sedikit nih kepada para artisnya. Menurut aku kompensasinya harus lebih besar daripada yang sebelumnya. Ini tuh bukan hanya tentang uang doang teman-teman, enggak. Ini tuh adalah tentang bagaimana kita menghargai para musisi yang sudah bekerja keras untuk membuat lagu yang kita dengarkan, untuk membuat lagu yang digunakan untuk background konten-konten kita di TikTok. Begitu. Dan kalau kalian sendiri gimana pendapatnya tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Next Yorobun, kita akan masuk ke informasi kedua, datangnya dari aktor Taiwan yang bernama Huang Weijin yang sudah memberikan klarifikasi atas tuduhan yang dilontarkan kepadanya baru-baru ini. Jadi usut punya usut ya, dia itu dinilai oleh publik telah melecehkan Le Sserafim dengan bagaimana kata-katanya.
dicatat pelecehan secara verbal. Namun untuk Huang Weijin sendiri itu sudah mengklarifikasi bahwa dirinya tidak bermaksud untuk melakukan hal tersebut. Lee Serapim sebelumnya berpartisipasi dalam acara TTV Superstar Red and White 2024 pada tanggal 27 Januari 2024. Dan sambil menunggu penampilan mereka di acara itu, pertemuan terjadi nih antara Lee Serapim dengan aktor dari Taiwan yang bernama Huang Weijin. Momen yang kontroversial itu terjadi ketika Lee Serapim memberitahu Huang Weijin jika mereka akan memakan bola ubi dengan menggunakan tusuk bambu. Kurang lebih seperti inilah bagaimana terjemahan dari ucapannya Huang Weijin pada kala itu. Saya sangat ingin memasukkan makanan yang mereka pilih di bawah. Nah jadi guys, kalimat inilah yang diduga kayak melakukan pelecehan verbal gitu. Dan kalimat ini juga langsung mendapatkan teguran dari Lulu Huang Luziyin yang juga pada kala itu menjadi pembawa acara bersama dengan Huang Weijin. Untuk Lulu mengatakan, "Hai Wayne, apa yang Anda katakan kedengarannya tidak benar deh." Dan waktu itu Wayne juga mengatakan bahwa dirinya tidak bermaksud mengatakan itu. Dan kemudian untuk Lulu juga mengeluarkan pernyataan sebelumnya nih teman-teman untuk mengklarifikasi ucapan rekannya pada kala itu. Lulu menekankan bahwa pihak lain atau Weijin itu nggak bermaksud dalam konteks pornografi sama sekali dan berharap semua orang dapat melihatnya secara rasional. Lebih lanjut, Lulu mengatakan, sangat disayangkan ucapan yang tidak disengaja ini dikritik tanpa henti. Pembicara tidak bersungguh-sungguh, tetapi jika pendengar bersungguh-sungguh, dia akan mengungkapkan permintaan maafnya sesegera mungkin. Dan saya harap penggemar dapat tetap rasional. Dan untuk Weijin sendiri itu juga sudah memberikan klarifikasi nih teman-teman melalui sosial medianya. Terlebih jelasnya langsung aja aku bacakan seperti apa postingan permintaan maaf dari Weijin. Saya menerima banyak pesan dan juga komentar. Terima kasih semuanya atas pengingat dan bimbingan kalian. Mengenai apa yang terjadi di panggung hari ini, ada sesuatu yang ingin kukatakan dalam pikiranku. Itulah yang terjadi. Bagian utama dari program ini adalah para anggota dapat menikmati makanan lezat satu persatu. Kemudian Yunzen itu mengambil bola ubi dengan tusuk bambu untuk dimakan. Jadi saya pun secara naluriah ingin melakukan sesuatu. Biarlah proses makan ini nggak sepi. Atau supaya acaranya itu nggak sepi gitu loh guys, ada interaksinya. Lalu dia mengatakan sesuatu yang menyebabkan semua orang salah paham. Yang ingin saya ungkapkan adalah, senang rasanya bisa berbagi paket makanan lezat yang sama dengan idola favoritmu. Aku sama sekali nggak bermaksud apa-apa lagi. Aku ingin meminta maaf kepada penonton yang merasa tidak nyaman mendengar kata-kata tersebut. Saya harus lebih memperhatikan detail dan penggunaan kata dan kalimat. Ini adalah kekuranganku. Aku sangat menyesal. Aku mempersiapkan hosting di acara itu dengan sangat matang. Aku sama sekali nggak ada niat untuk menimbulkan ketidaknyamanan bagi siapapun. Aku harap semua orang bisa mempercayaiku. Aku sama sekali nggak seperti itu. Terima kasih atas kritik dan juga sarannya. Aku pasti akan lebih memperhatikan kata-kataku di masa depan. Sekali lagi, aku ingin menyampaikan permintaan maafku yang tulus. Oke Yorobun, jadi seperti itulah bagaimana permintaan maaf dari Huang Weijin, yang mana dirinya nggak berniat sama sekali untuk mengucapkan kata-kata yang bernada pelecehan seperti itu. Di sisi lain, terjemahan bahasa Inggris dari apa yang dikatakan Weijin oleh berita Korea itu salah. Jadi di berita Koreanya itu menerjemahkan kata ini menjadi masukan ke, yang seharusnya diterjemahkan menjadi tusuk. Dia juga menggunakan isyarat tangan untuk mengilustrasikan apa yang dibicarakan pada saat itu. Dan itu bukanlah lelucon seksual, melainkan dia itu kayak mengilustrasikan untuk menusuk ubinya dengan menggunakan bambu. Dan Yorobun, bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Mr. Game pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. See you next time dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.